Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin masih tentang bangun ruang. Ini pada bagian ketiga, yaitu volume dengan satuan yang tidak baku. Kita belajar volume dengan satuan yang tidak baku. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dalam pembelajaran nanti bisa berlangsung dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Amin. Baiklah anak-anak, kita ke pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati video pembelajaran, kalian diharapkan dapat menentukan volume ruang dengan satuan tidak baku. Kita ke materinya anak-anak. Coba kita baca bersama. Ini kisah atau cerita antara Siti dan adiknya. Siti bersama adiknya memindahkan beras dari karung ke dalam ember besar. Ia memindahkan beras dengan menggunakan gayung. Setelah 30 gayung, semua beras dapat dipindahkan ke ember besar. Ternyata isi karung tersebut adalah 30 gayung beras. Dari cerita ini, anak-anak bisa paham ya, bahwa isi dari karung beras ini diukur dengan satuan gayung, ada 30 gayung beras. Karena setelah diukur, pindahkan dari karung ke ember besar tadi, setelah 30 gayung beras, isi di dalam karung tadi habis. Jadi isi karung ini ada 30 gayung beras. Baiklah anak-anak, ini adalah salah satu contoh alat ukur tidak baku yang digunakan oleh Siti. Ada apa lagi alat ukur yang tidak baku itu? Masih banyak lagi, kita pelajari bersama-sama. Baik. Nah, satuan volume dapat diukur dengan benda yang memiliki volume lebih kecil. Benda-benda dengan volume lebih kecil disebut satuan penakar. Tadi ditakar ya, satuan penakar. Antara lain satuan penakar itu ada gelas, cangkir, gayung, sendok, ember, bak, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh satuan penakar yang tidak baku. Nah, ini adalah soalnya, latihan soalnya, contoh soalnya. Perhatikan, ini gambar apa anak-anak? Gayung. Satu gayung ini isinya sama dengan 3 gelas. Nah, sekarang yang soalnya, kalau satu gayung 1 gelas, ada berapa gelas? Kata kuncinya di sini. Satu gayung 3 gelas. Kalau kalian punya air, kamu akan masukkan ke dalam gayung ini dengan menggunakan gelas. 3 gelas, 1, 2, 3. Ini penuh 1 gayung. Nah, sekarang kalau dibalik, 1 gayung dan 1 gelas, isinya berapa gelas? 1 gayung tadi isinya berapa gelas? 3 gelas. Sekarang ditambah 1, ini 3 gelas ya, ditambah 1 berapa gelas? 4 gelas. Sekarang kalau 2 gayung, nah ini mudah. 1 gayung tadi berapa? 3 gelas, ditambah 1 gayung lagi 3 gelas, maka 2 gayung ini isinya adalah 6 gelas. Ini adalah contoh soal ya, penggunaan penakaran volume suatu benda menggunakan satuan yang tidak baku, tidak umum digunakan, tidak resmi digunakan ya.
Baik anak-anak, kita ke latihan soalnya, tugasnya ya. Ini tugasnya yang pertama. Ini kata kuncinya, 1 sendok besar isinya sama dengan 2 sendok kecil. Sekarang pertanyaannya, jika 2 sendok besar dan 1 sendok kecil, isinya berapa sendok kecil? Nah, diperhatikan ini kata kuncinya ya. Nah, sekarang kalian isi ini bisa dengan menggunakan gambar. Kalian gambar sendok kecilnya ada berapa, atau bisa menggunakan kata kalimat ya, berapa sendok kecil, begitu. Paham ya? Paham. Sekarang kita ke soal yang kedua. Kita baca ya. 4 gelas sama dengan 1 liter air minum. Dalam 1 hari minimal tubuh membutuhkan 2 liter air. Berapa gelas air minum yang dibutuhkan dalam 1 hari? Nah, nih kata kuncinya adalah 4 gelas sama dengan 1 liter air. Kalau dibalik, 1 liter air itu sama dengan 4 gelas. Sekarang dalam 1 hari minimal tubuh kita membutuhkan 2 liter, padahal 1 liter tadi 4 gelas. Sekarang pertanyaannya, berapa gelas air minum yang dibutuhkan dalam 1 hari? Paham ya anak-anak? Paham. Silahkan dikerjakan. Dan soal yang ketiga. Nah, sebuah ember dapat diisi sebanyak 8 gayung air hingga penuh. 4 gelas air dapat dimasukkan ke dalam sebuah gayung hingga penuh. Berapa gelas air dalam ember tersebut? Paham dengan soal ini anak-anak? Untuk memahami, kalian bisa membacanya per kalimat dulu, dipahami. Sebuah ember dapat diisi sebanyak 8 gayung air hingga penuh. Nah, ini satu ember jika diisi sampai 8 gayung ini penuh airnya. Ini juga penuh ya, maksudnya satu gayung ini penuh, dimasukkan satu gayung lagi penuh sampai 8 gayung. Sedangkan 4 gelas ini, isi dari satu gayung ini adalah 4 gelas. 4 gelas 1, 2, 3, 4. Nah, 4 gelas ini satu gayung. Sekarang pertanyaannya, berapa gelas air dalam ember tersebut? Nah, paham ya? Ketika ini diisi penuh, ditakar dengan gelas atau diukur dengan gelas, satuan tidak berlaku tadi, ada berapa gelas? Silahkan dikerjakan di buku tugas. Setelah selesai, nanti bisa dikumpulkan di gurunya masing-masing. Oke anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.